Perkenalkan, saya Eka Amalia, perawat ahli pertama RSUP Dr. Sarjito. Saat ini saya bertugas di ruang Medical Intensive Care Unit. Sebagai perawat di unit perawatan intensif, tanggung jawab saya adalah memberikan asuhan keperawatan klinis secara komprehensif, cepat, dan tepat. Transfer pada pasien kritis merupakan hal yang berisiko. Masih sering ditemukannya insiden selama transport dan belum optimalnya pendokumentasian dan fasilitas akses EMR untuk monitoring selama di luar ruang intensif. Dalam meningkatkan mutu layanan, saya mengusung aktualisasi berjudul Optimalisasi Checklist Transport Pasien Kritis dalam upaya menurunkan risiko insiden klinis yang tidak terdokumentasi di MICU RSUP Dr. Sarjito tahun 2026. Untuk menyelesaikan isu tersebut, berikut adalah rangkaian kegiatan yang telah saya laksanakan selama masa habituasi di MICU RSUP Dr. Sarjito. Kegiatan pertama yaitu mempersiapkan penyusunan checklist transport pada pasien kritis dengan tahapan yang pertama mencari dan mengumpulkan literatur, kemudian melakukan survei dan observasi mengenai kebutuhan dan monitoring saat transport, yang ketiga melakukan diskusi dengan perawat dan dokter mengenai kebutuhan dan monitoring saat transport, yang keempat melakukan sintesis data dan merangkum poin krusial untuk checklist transport pasien kritis. Kegiatan ini terlaksana dengan menerapkan 21 nilai berakhlak. 4 nilai berakhlak pada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan kedua adalah penyusunan draft checklist transport pada pasien kritis. Dengan tahapan yang pertama menyusun draft checklist yang mencakup pre, intra, dan post transport. Selanjutnya, mendiskusikan draft checklist dengan tim AKP, DPJP anestesi, kepala ruang, dan perawat MICU untuk validasi isi. Yang ketiga, melaksanakan finalisasi checklist transport. Dan yang terakhir, melakukan konsultasi dan persetujuan draft final kepada mentor. Pembuatan draft mengutamakan berorientasi pelayanan dan dilakukan dengan kompeten sesuai evidence base, yang juga dilakukan diskusi kepada pihak-pihak yang terkait. Kegiatan ketiga adalah pembuatan media dan uji coba checklist transport pada pasien kritis. Tahapan yang pertama yaitu merancang dan mendesain media untuk mengemas checklist transport. Saya menggunakan media Google AppSheet sebagai dasar untuk pembuatan aplikasi checklist transport. Kemudian melakukan trial kepada 2 pasien yang akan melakukan transport. Selanjutnya mencatat kendala dan feedback. Yang keempat, melakukan perbaikan berdasarkan hasil uji coba. Kegiatan pembuatan media dengan kompeten mempelajari pembuatan media digital dan selalu adaptif terhadap perubahan untuk menyesuaikan kenyamanan pengguna. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi dan edukasi dengan tahap pertama yaitu membuat media sosialisasi berupa PowerPoint, video tutorial penggunaan, dan tutorial input IMR. Yang kedua, melakukan penjadwalan dan sosialisasi dengan media Zoom, yang kemudian melakukan simulasi dan bantuan untuk menggunakan aplikasi checklist. Dengan senantiasa membuat media secara kompeten dan berorientasi pelayanan. Kegiatan kelima yaitu melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan checklist. Pertama, melakukan monitoring kepatuhan di mana 2 minggu penerapan penggunaan checklist didapatkan tingkat kepatuhan pengisian yaitu 91%. Yang kedua, melakukan evaluasi penggunaan checklist dan analisis dampak. Checklist yang telah diinput 100% sudah terekord ke EMR dan insiden klinis sudah terdokumentasi dengan kejadian 2 dari 21 transport pasien. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun laporan hasil evaluasi yang dilaporkan kepada mentor dan coach. Hasil pengisian checklist dan evaluasi dilakukan secara akuntabel serta senantiasa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan sejawat dalam penerapan dan evaluasi penggunaan checklist transport. Inovasi penggunaan aplikasi checklist transport adalah solusi cerdas untuk menjembatani keterbatasan akses sinergis saat transport. Penggunaan aplikasi ini mempermudah karena bisa diakses melalui HP untuk mengisi checklistnya, jadi tidak perlu bolak-balik dari
komputer ke pasien. Adanya fitur pre-transport pada aplikasi ini dapat membantu kita untuk memastikan tidak ada alat ataupun obat yang tertunda sebelum pasien berangkat. Dengan adanya checklist transfer, cukup menggunakan smartphone, kita dapat mengisi checklist langsung di samping pasien secara real time. Hal ini dapat membantu mobilitas kamu sebagai perawat ICU. Dari persiapan yang matang hingga aman kembali ke ruangan, checklist transport adalah panduan utama. Mari tingkatkan patient safety dan kualitas dokumentasi keperawatan dengan konsisten menggunakan checklist transport.